Sahabat, camkanlah baik-baik. Kalau kita adalah anggota kerajaan Allah, maka artinya semua akan digoncang oleh Tuhan. Tetapi kerajaan Allah tidak mungkin digoncangkan, karena itu adalah kerajaannya sendiri. Supaya saudara dan saya menjadi anggota kerajaan Allah yang tidak digoncangkan, ada dua hal yang harus sahabat lakukan, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya dalam video pembuka ini bagaimana semua akan digoncangkan ya. Tidak ada satupun yang tidak digoncangkan, tapi kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Amin ya. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kita sehingga kita benar-benar menghidupi dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Biarlah oleh firman Tuhan ini ajar kami, ingatkan kami untuk kami hidup terus dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, sehingga kami terus ada dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang buka hati kami setiap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, sahabat yang baik, bukankah luar biasa firman Tuhan ini ya? Ternyata kerajaan Allah itu bukan soal kedagingan, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, kehidupan kita di dunia ini sebagai orang percaya adalah hidup dalam dua kerajaan itu, yaitu kerajaan dunia yang dikendalikan oleh kedagingan, di mana fokusnya adalah makan dan minum. Dan yang kedua adalah kerajaan Allah sendiri yang dikendalikan oleh apa? Roh Kudus, di mana fokusnya adalah hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oleh karena itu, meskipun kita hidup di dunia ini, kita sebagai umat Tuhan harus menjaga dan tetap fokus untuk hidup dalam kerajaan Allah. Sebab semua goncangan di dunia yang terjadi hari-hari ini adalah goncangan dalam kerajaan dunia. Dan dengan goncangan ini, dunia seperti sedang ditampi, sehingga semua yang tidak berbobot akan hilang dan lenyap. Jadi goncangannya itu bukan begini, tapi seperti ditampi seperti itu ya. Jadi pengertiannya begitu ya. Jadi akan apa terhempas yang ringan, tidak berbobot, ringan ya. Sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti dan juga menyadari bahwa di dalam Kristus status dan posisi kita sudah menerima dan sudah berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini. Kita bisa lihat dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28, sehingga kita tidak bisa digoncangkan. Jadi bagian kita, tanggung jawab kita, dan komitmen kita sebagai orang beriman adalah kita harus terus fokus menjaga untuk hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini. Artinya kita harus terus fokus untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang tidak tergoncangkan, yaitu hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sehingga hati dan pikiran kita terus dipenuhi dan diisi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Amin ya. Maka kita akan menjadi orang yang tidak khawatir
dan tidak berkata negatif, tetapi sebaliknya kita menjadi orang yang berespon benar, yang hidup dalam integritas, dan yang hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini, yaitu yang hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Sebab ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, bersungut-sungut, dan segala sesuatu yang negatif dan yang tidak benar akan membuat posisi atau keberadaan kita keluar dari area kerajaan Allah. Sehingga tanpa kita sadari, posisi dan keberadaan kita sudah masuk dan berada di dalam kerajaan dunia. Amin. Jadi kita nggak sadar nih. Kita tidak sadar bergeser. Iya, bahwa kita akhirnya sudah bergeser. Itu kita bersungut-sungut, pikiran negatif ya. Ketika kita tidak mau berubah dan membiarkan diri kita untuk terus hidup dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, persungutan, ketidakbenaran, dan segala sesuatu yang negatif ini, maka ketika goncangan itu terjadi, kehidupan kita, karier kita, pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita sekalipun akan ikut tergoncangkan. Dan ketika goncangan itu semakin besar dan kuat, maka segala aspek kehidupan kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun dalam waktu sekejap akan hancur, hilang dan sia-sia. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita untuk terus fokus hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yaitu sekali lagi hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Ibrani 12 ayat yang ke-27 dalam versi The Passion Translation. Kita baca sama-sama. Perasa satu kali untuk selamanya dengan jelas menunjukkan pada penyingkiran final. Hal-hal yang bisa digoncangkan, yaitu tatanan yang lama, sehingga hanya yang tidak tergoncangkanlah yang akan tetap ada. Nah sahabat yang baik, ternyata firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa goncangan yang terjadi menunjukkan pada penyingkiran final dari hal-hal yang bisa digoncangkan. Yaitu tatanan yang lama yang adalah segala sesuatu yang duniawi, sehingga hanya yang tidak tergoncangkanlah yang akan tetap ada, yaitu kerajaan Allah. Nah sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa supaya kita dapat hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, maka kita harus terus fokus untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bersyukur di dalam Kristus posisi kita dan keberadaan kita sudah ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi bagian kita adalah menjaga supaya kita tidak keluar dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Nah sahabat yang baik, ingat ya, biarlah kita tetap ada di dalam kehidupan yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari ambil Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, kekuatan dan kualitas dari fondasi atau dasar dari rumah atau kehidupan yang kita bangun, baik dalam keluarga, bisnis, dan karier kita, akan terlihat ketika goncangan itu terjadi, yaitu ketika hujan, banjir, dan badai melanda rumah kehidupan kita.
Apabila fondasi atau dasarnya di atas batu, yaitu Yesus yang adalah kebenaran firman Tuhan, maka rumah kehidupan kita ini tidak akan rubuh. Tetapi apabila dibangun di atas pasir, maka ketika hujan, banjir, dan badai melanda dalam sekejap akan rubuh. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus membangun rumah kehidupan kita di atas batu, yaitu dengan mendengar, melakukan, mentaati, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika hujan, banjir, dan badai melanda, maka rumah kehidupan kita tetap kuat dan tidak rubuh. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Kita akan baca salah satu diantaranya dari Duma Harhab. Jadi kita baca ya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Shalom juga Duma. Halo. Saya mau cerita tentang mertua saya. Mertua saya ini selalu ikut campur dalam rumah tangga saya. Khususnya tentang keuangan anaknya. Dia seperti berpikir kalau saya ini mau menghamburkan uang anaknya. Padahal suami saya mempercayakan saya yang mengatur keuangan. Bahkan sampai-sampai dia pernah pegang buku tabungan suami saya dan tanya ke saya, ini pengeluaran apa aja? Saya jelasin ke mertua saya apa pengeluarannya karena memang saya tidak bohong. Karena sifatnya itu rasanya saya dendam sama mertua saya. Saya juga nggak akur, buku tabungannya sekarang sudah sama saya. Suami juga pernah bilang ke mertua jangan seperti itu ke saya. Sebenarnya saya juga ingin ngomong, tapi karena rasa dendam ini, saya takut omongan saya jadi menyakitkan mertua dan akhirnya berantem lagi. Baiknya gimana ya Pak dan Bu? Solusi menghadapi ibu mertua seperti ini. Terima kasih ya. Memang terus terang apa yang dilakukan itu tidak bijaksana ya. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika anak sudah menikah, maka dia sudah terpisah dari orang meninggalkan orang tuanya. Artinya dia sudah mempunyai satu kehidupan sendiri. Ya, kehidupan sendiri dan kebetulan kami juga sudah punya mantu ya. Anak-anak kami sudah menikah. Jadi bahkan kami menghargai keputusan mereka, kehidupan mereka. Ya. Jadi apa yang dirasakan Duma itu tidak salah benar. Nah, tapi gimana nih menghadapinya? Nah, coba sehati dengan suami. Karena harus bicara dengan suami. Apalagi dalam hal ini kan menyangkut juga antara suami Ibu Duma dengan ibunya. Nah, bicara dari hati ke hati dengan suami, nah terus berdua ngomong dengan ibu baik-baik ya. Tentunya berdua dulu nih supaya apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan bijaksana gitu ya. Dan karena maksud mertua tuh mungkin maksudnya baik. Maksudnya baik. Hanya kan tidak bijaksana seperti itu ya. Mungkin dari pihak istri. Tadi kan dikatakan bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Yaitu dari hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa memang yang dihadapi oleh Duma ya, Ibu Duma ini memang ibu mertua. Dengan ibu mertua ya, memang kita akui bahwa apa yang dilakukan oleh mertua itu tidak bijaksana ya. Tetapi sebagai anak, sebagai menantu juga, sebagai anak, kebenaran Tuhan mengatakan ya kita menghormati orang tua kita ya. Jadi tetap kita menghormati sekalipun. Mungkin tadi bagus sekali ya bahwa suami juga bicara kepada ibunya. Sebetulnya kan sudah Duma sudah menyampaikan sudah menikah dengan suami dan tentunya punya keputusan kehidupan sendiri sebagai satu keluarga. Ya, tapi kembali lagi kita hidup dalam kebenaran. Jadi tadi Duma kan katakan, aduh dendam nih. Sebetulnya pengen juga ngomong sama mertua ya, tapi sepertinya dendam. Boleh nggak sekarang? Memang tidak mudah ya menghadapi seperti ini. Tapi datang ke Tuhan, Tuhan aku mau hidup dalam kebenaran. Aku tidak mau dendam lagi Tuhan. Terus ada damai. Aku tidak mau dendam lagi. Aku mau Tuhan mengasihi mertuaku. Dan biarlah damai sejahtera itu ketika kita mengampuni, kita mau menerima dan kita memahami lah. Artinya mengerti. Kita memahami, mengerti mertua kita dan tetap menghormatinya.
dengan satu batasan-batasan tertentu di mana urusan rumah tangga ya urusan suami dan istri, yaitu Duma dan suami gitu. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak ada rasa dendam, kita mau untuk mengasihi, maka kita percaya ada kasih karunia Tuhan yang memampukan Ibu Duma ini untuk melakukan bagiannya, dan tentunya itu semua akan mendatangkan sukacita dan mendatangkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga ya. Amin. Nah, Duma kita doa ya. Mungkin juga sahabat yang baik lagi, aduh cocok banget nih buat cerita aku nih. Lagi ada masalah sama mertua gitu ya. Nah, kita doa ya, gimana kita tetap menghormati orang tua, tapi kita juga harus menghadapi dengan cara yang benar juga. Dan bijaksana. Karena semua yang tidak benar itu akan membuat kehidupan kita jadi bisa digoncangkan, bisa tergoncang kitanya ya. Seperti itu. Kita doa ya. Bapak, kami berdoa buat Duma dan hubungannya dengan mertuanya. Biarlah hari ini pemulihan terjadi. Amin. Tuhan tolong Duma supaya hari ini hatinya bisa tenang dan melepaskan pengampunan. Dan pakai Duma juga untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga suaminya, khususnya untuk mertua ini. Kita berdoa Tuhan, kuatkan hatinya dan berikan Duma hikmat dan kasih karunia untuk bisa menghadapi mertuanya dengan bijaksana. Sehingga hubungannya dipulihkan dan mertuanya bisa mengerti dan melakukannya semua dengan baik dan bijaksana. Diberkatilah Duma dengan suaminya dan keluarganya, dan kami berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik menyaksikan ini yang sedang ada konflik dengan mertua. Tuhan, hari ini kami berdoa semua konflik berhenti di dalam nama Yesus, dan kami berkata hari ini damai sejahtera Allah turun, dan biarlah Tuhan semua konflik bisa didamaikan dalam kasih karunia dan kebijaksanaan dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, berikutnya ini ya kita baca ya. Silakan. Ini dari Andino Siwalete. Iya. Halo semua, halo juga Andino ya. Halo Andino. Saya Andino, saya mau tanya, bagaimana caranya mau lepas dari geng saya ini? Iya. Jadi di sekolah saya ikut geng, tapi kerjanya bikin onar terus. Iya. Pernah saya tidak ikut-ikut mereka lagi. Tapi saya malah diancam. Saya takut ngomong ke guru, apalagi orang tua. Nanti saya pasti akan diteror. Jadi saya harus bagaimana? Pertanyaan dari Andino ya. Bagus lah Andino, ini sudah bagus. Tidak ikut geng lagi. Iya, karena itu kan tidak benar ya. Dan hati nurani Andino juga, Andino tidak sejahtera gitu, tidak cocok dengan orang yang kerjanya bikin onar terus gitu ya, luar biasa ya. Jadi Andino, apa yang kamu lakukan sudah benar ya, itu adalah kebenaran, harus keluar dari lingkungan tidak benar. Yang kedua, apa yang harus dilakukan karena ancaman ini? Jangan takut, Tuhan lebih besar. Tuhan membela orang benar, ada firman-Nya. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan Andino yang pertama, ngomong sama orang tua ya. Sebelum bicara sama orang tua, berdoa dulu supaya pembicaraan itu semua dipimpin oleh Tuhan, dan karena orang tua itu seperti payung yang mengayomi Andino ya. Mari kita berdoa ya Andino dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Andino, kita datang kepada Tuhan. Bapak, betapa kami bersyukur untuk anakmu Andino yang memiliki satu kepekaan bahwa ia tidak mau ikut-ikutan untuk berbuat onar dengan teman-teman gengnya. Dan kalau saat ini Andino ingin keluar dari semua itu. Iya, amin. Kami percaya Engkau lihat hatinya. Dan Engkau adalah Allah kebenaran. Allah yang menjaga dan melindungi Andino. Amin. Hari ini kami berkata Tuhan, biarlah anugerah kasih karunia Tuhan memagari Andino. Amin. Apa yang dia rindukan untuk melakukan apa yang benar di matamu, maka kami percaya bahwa Engkau menyertai dia. Biarlah langkah-langkah selanjutnya Andino boleh melangkah sesuai pimpinanmu Roh Kudus. Amin. Kalau Andino akan berbicara dengan orang tuanya, kami minta waktu yang tepat. Bahkan juga Engkau memberikan kepada orang tuanya pengertian daripadamu. Dan ada kesehatian akhirnya di antara mereka. Supaya mereka bersama-sama menyelesaikan dengan baik dengan pihak sekolah juga. Kami minta saat ini ya Bapa Surgawi, biar Engkau sendiri yang melindungi, menjagai, membentengi mereka. Karena ketika mereka mau hidup dalam kebenaran, mau melakukan apa yang benar, maka
Engkau sebagai pembela ada di situ. Bapa, kami percaya tidak ada satupun yang dapat membahayakan mereka. Bentengi mereka, lindungi mereka dari segala apapun yang jahat. Dan biarlah melalui kejadian ini Andino bisa melihat bahwa kehidupan dalam kerajaan Allah, dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, itulah kehidupan yang tidak dapat tergoncangkan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa, kami bawa sahabat-sahabat yang baik, yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Biarlah kami semua diberikan kasih karunia, anugerah untuk kami masuk dalam kehidupan kerajaan Allah yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, yaitu hidup dalam dimensi Roh Kudus, sehingga kami ada di dalam kehendak dan dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Amin. Sahabat yang baik, kami sangat berterima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari saat ini juga kita mau kembali diingatkan nih sesuai dengan renungan kita tadi. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita dengan sangat jelas bahwa goncangan yang terjadi menunjukkan pada penyingkiran final dari hal-hal yang bisa digoncangkan, yaitu tatanan yang lama yang adalah segala sesuatu yang duniawi, sehingga hanya yang tidak tergoncangkanlah yang akan tetap ada, yaitu kerajaan Allah. Nah, yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus percaya, mengerti dan menyadari juga kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam Kristus posisi dan keberadaan kita sudah ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ini. Jadi kita harus fokus untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus dengan menjaga kehidupan kita untuk tidak keluar dari kebenaran, damai sejahtera dan sukacita ini ya. Dan yang ketiga, sebagai orang beriman kita jangan menunda dan menolak untuk berubah. Amin. Dan juga jangan membiarkan diri kita berlama-lama hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, persungutan, ketidakbenaran dan segala sesuatu yang negatif. Sebab semua ini akan membuat kita tidak dapat bertahan dan menang dalam menghadapi goncangan. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini hidupmu, keluargamu, kariermu, pekerjaanmu, bisnismu atau bahkan pelayananmu sekalipun sedang digoncangkan, sepertinya ada goncangan yang begitu kuat. Mari buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan kita untuk bertobat, berubah, dan meninggalkan semua hal yang duniawi, maka segeralah meresponinya dengan rendah hati. Jangan menunda dan jangan menolak untuk bertobat dan berubah. Buka hatimu dan katakan kepada Tuhan bahwa saya mau bertobat, berubah, dan meninggalkan semua hal yang duniawi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Allah yang begitu luar biasa kasih-Nya. Aku kan bersyukur, bersyukur dan bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Aku kan bersyukur, bersyukur dan bersyukur buat kasih setiamu. Aku kan bersyukur, aku kan bersyukur, bersyukur dan bersyukur, oh sebab Tuhan itu baik. Aku kan bersyukur, bersyukur dan bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ku bersyukur
Bapa, sungguh kami bersyukur padamu karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak khawatir, tidak berkata negatif. Kami terus fokus untuk hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kami hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami tidak akan tergoncangkan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ku bersyukur buat kasih setia. Ku bersyukur, ku bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ku bersyukur buat kasih setia.